سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kita muliakan, kita hormati seperti kita Bapak Mariono beserta seluruh jajaran pimpinan pemuda yang berbahagia, para ustaz, hadirin dan hadirat sekalian, tokoh masyarakat yang saya banggakan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia, Bahrul Hayat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dalam acara kajian rutin pelepasan jemaah haji dan santunan anak yatim. 3 acara sekaligus luar biasa. Memang Buku Puja ini hebat. Dari dulu saya pulang kali ke sini memang hebat dan sudah dapat menyentuh, memberikan bantuan pada warga sekitar, sehingga tadi dikatakan mudah-mudahan selalu membawa berkah. Dapat berbuat lebih banyak dalam rangka topik kita adalah memupuk persatuan, memupuk kerukunan, memperkokoh persaudaraan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini, insya Allah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada 3 topik. Setiap topik insya Allah masing-masing 2 jam. Kita selesaikan nanti insya Allah 6 jam. Ketika sholat Jumat kita istirahat sejenak, maka kita lanjutkan kembali sampai sholat asar. Amin. Yang amin ini semuanya tidak ikhlas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berbicara kerukunan, berbicara persatuan, ini adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam ajaran agama. Sering kita kenal sebutan ukhuwah, sering juga kita kenal yang disebut dengan sekarang istilah moderasi, wasatiyah, dan istilah-istilah lain. Kalau kita telusuri ajaran-ajaran agama, boleh dikatakan sangat banyak sekali yang mengarah ke sana. Kita sering menghafalkan sebuah hadis riwayat sahabat Bara bin Azib, bahwa Nabi dulu pernah bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada saudaranya yang lain itu ada 6 perkara. 6 perkara ini semuanya menjaga kerukunan, memupuk persatuan, memperkokoh tali persaudaraan di antara kita. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau berjumpa, sampaikan ucapan assalamualaikum. Ini ucapan sekaligus doa. Semoga keselamatan senantiasa menyertai kamu. Dijawab lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan. Yang kedua, disebutkan oleh Nabi
Setelah kita berjumpa, kita menyampaikan ucapan salam. Apa yang harus dilakukan? Kalau sudah menyampaikan salam, apa yang harus kita lakukan? Ada 5 perkara lagi. Yang kedua, kalau kita mendapatkan undangan dari saudara kita, penuhi undangan kita. Idza da'aka fa'ajibhu. Apapun, karena dengan kehadiran kita menjadikan kita dekat dan bersaudara. Apalagi undangan itu adalah undangan perkawinan, wajib kita hadir. Ketika kehadiran kita, saudara kita pasti senang. Maka disitulah kita menjadi bersatu. Ya, kita bersatu dan kita bersaudara. Yang ketiga, dalam riwayat itu disampaikan wa idzas dan sahaka fansaqu. Kalau dia meminta saran, nasihat, petunjuk, berbagi pengalaman, berikan itu. Berarti saudara kita ingin maju juga seperti kita, ingin menyerap pengalaman kita untuk diterapkan di dalam kehidupannya. Begitu bahagianya kita. Kemudian disebutkan lagi, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, tengok dia, lawan dia. Ketika saudara kita sakit, kita datang, bagaimana perasaan saudara kita yang kita datangi itu? Senang dia. Mungkin sudah sekian banyak obat yang dimakannya, obat yang diterimanya dari berbagai dokter spesialis, belum menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Tetapi dengan kedatangan kita menjadikan dia sembuh, sehat, jauh daripada penyakit. Jadi luar biasa, ya, sampai ketika dia meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara kita harus meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Kita antarkan jenazahnya sampai menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Wa idza mata fasyayyi'hu. Kalau dia meninggal, antarkan jenazah. Ini adalah pelajaran. Kalau hari ini kita mengantarkan jenazah kita, saudara kita, mungkin besok pagi, seminggu lagi, sebulan lagi, kita yang akan diantarkan oleh saudara-saudara kita. Pelajaran, ya, pelajaran yang luar biasa dan seterusnya. Maka dari itu, memelihara persaudaraan wajib hukum. Nabi kita Muhammad SAW ketika ingin membangun sebuah negara padat di Madinah Al-Munawwarah, tidak mendahulukan pembangunan infrastruktur gedung-gedung yang hebat, tidak. Yang pertama kali dibangun adalah persaudaraan. Dipersaudarakan dua kekuatan, kaum muhajirin yang datang dari Mekah dan kaum Al-Ansar sebagai penduduk asli kota Madinah. Dipersaudarakan, kalau yang dari Mekah ini konglomerat, dipersaudarakan dengan konglomerat yang ada di Madinah. Tokoh yang ada dari Mekah dipersaudarakan dengan tokoh yang ada di Madinah. Mereka yang berhijrah bukanlah orang-orang kecil. Ikut hijrah bersama Nabi itu adalah
mereka yang punya posisi dan kedudukan yang terhormat. Kekayaannya luar biasa, tetapi Allah sebut mereka lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang muhajir yang fakir, yang tidak punya apa-apa. Kenapa? Kekayaan ditinggalkan. Yang ingin diselamatkan adalah keimanannya. Maka ketika ada sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi dijegal oleh kaum kufar Quraisy di Mekah dengan ungkapan mereka, wa anta ya Suhaib dakhalta Makkah biduni syai'. Dulu engkau masuk Makkah ini tidak punya apa-apa. Ya, kalau bahasa orang sekarang itu minal bokei, tahu bokei. Wal'an qad jama'ta amwalan katsira. Sekarang kau sudah kumpulkan harta begitu banyak. Mereka tanyakan, aina amwalukal an? Mana harta kekayaan? Dijawab dengan tegas, kalian mau harta kekayaan, ada di sana, ambil semuanya. Biarkan aku ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di sana, Nabi persaudarakan. Dalam sejarah dicatat ada Abdurrahman bin Auf. Ini konglomerat di Mekah, dipersaudarakan dengan konglomerat juga di Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Begitu dipersaudarakan, mereka menjadi satu. Padahal sebelumnya tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal. Langsung dibawa saudara. Abdurrahman bin Auf diajak, diperlihatkan kekayaan yang dimilikinya. Dikatakan, ya Abdurrahman, engkau lihat di sebelah kanan. Aku lihat sejauh mata memandang kebun kurma, ternak. Apa katanya? Hada mali khusyat Rabbi. Ini semua kekayaan ambil oleh musmarnya. Engkau lihat di sebelah kiri, ternyata lebih banyak lagi. Dia katakan sama, hada mali khusyat Rabbi. Ini juga kekayaan ambil oleh musmarnya. Sampai dengan ditawarkan apa? Li imra'atan. Aku punya 2 orang istri. Ikhtar wahidatan minhum. Pilih salah satunya. Sa'utalliquha fatatazawwaj biha. Aku akan ceraikan dia, kau yang menikahinya. Kita bayangkan, ada tak kira-kira seperti itu sekarang? Kalau ada juga, ditawarkan tadi separuh, ambil separuhnya. Kenapa tidak semuanya aja sekaligus? Istrinya ditawarkan salah satunya, kenapa tidak keduanya? Itu gambaran. Gambaran artinya apa? Memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya ukhuwah, persaudaraan, persatuan dan kesatuan itu. Karena membangun sebuah negara tidak mudah. Membangun sebuah komunitas tidak mudah kalau dia tidak bersatu. Program apa yang dibuat, disiapkan, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka di sini dirangkul. Di Madinah ada Yahudinya, ada Nasraninya, dirangkul. Ayo kita sama-sama. Untuk mengaturnya dibuatlah namanya Perjanjian Madinah. Mitsaqul Madinah, diatur supaya kita rukun, jangan saling ganggu. Kita jalan sendiri-sendiri. Prinsipnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, jalan. Kami punya agama juga, jalan. Tidak boleh saling ganggu. Ini prinsip. Ya, prinsip. Artinya harus ditaati. Harus ditaati. Nah, bagaimana gambaran itu?
Kalau kita lihat, kita kembalikan kepada Al-Quran sebagai sumber ajaran, sering diangkat ayat 10 surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka jaga, pelihara persaudaraan. Takwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kalau ayat ini kita kaji menggunakan bedah salah satu disiplin ilmu Al-Quran yang disebut dengan ilmu munasabah, korelasi ayat sebelum dan sesudahnya, tidak selesai-selesai. Saya pernah bahaskan itu di dalam program nasional Radio Republik Indonesia dulu. Ayat ini hubungannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya itu hampir 1 tahun. Tiap minggu 1 kali. Pendengarnya bingung. Begitu luasnya Ustaz. Saya jawab, kalau yang mendengar bingung, yang ngomong lebih bingung lagi. Kenapa? Ngomongnya kan sendiri ya, terkam. Hanya mikrofon saja. Tidak ada manusia, tidak ada interaktifnya. Maka sebelumnya ayat 9 menceritakan suku-suku bangsa Arab itu begitu banyaknya. Ada kita kenal Aus, suku Khazraj. Mereka suku-suku besar. Tapi ketika setiap bertemu pasti berantem, pasti berkelahi. Hanya orang Arab tak bisa berkelahi. Tidak seperti kita bisa minggu. Paling kalau sekarang itu igelnya diambilnya di sebabnya. Kalau tidak sendalnya itu dipukul. Tapi mukul seperti kita sekali tinju, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak bisa. Maka Allah firmankan, fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi kalau terjadi dua suku tadi itu berseteru, damaikan. Kalau tidak mau perangi, yang tidak mau berdamai itu perangi dia, ajar dia. Tapi kalau terjadi perdamaian, maka damaikanlah dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, mempersaudarakan juga, tidak miring sebelah, tidak berat sebelah. Apa yang harus dilakukan itu yang dilakukan. Ayat 11 menceritakan kalau persaudaraan kalian itu akan terpelihara dengan baik, maka jaga. Ada 6 perkara yang harus dihindarkan. Apabila kalian lakukan, akan melukai persaudaraan itu, akan merusak persatuan dan kerukunan itu. Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan kehormatan bahwa isinya nanti diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Beriman ini diartikan orang-orang yang mempunyai iman yang suci, iman yang betul-betul mendarah daging dalam pribadinya. Ini salah satu dari 33 redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam disiplin ilmu Al-Quran disebut dengan al-wujuh wal mukhatabat. Sama dengan Ramadan, puasa. Kewajiban puasa disampaikan dimulai ya ayyuhalladzina amanu. Diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau berangkat dari keimanan, menahan lapar, menahan haus, biasa-biasa saja.
Tapi kalau imannya tidak ada, baru jam 7 pagi sudah ribut lapar, sudah ribut haus. Tapi kalau dengan keimanan tidak demikian. Kita terima dengan dasar keimanan perintah yang Allah sampaikan. Di sini ada 6 yang harus dijaga. Yang pertama apa? La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Tidak boleh kita saling mengejek, menghina, mengecilkan. Karena kita tidak tahu yang kita ejek itu lebih baik dari kita yang mengejek. Yang kedua apa? Disebutkan yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan mencela diri kamu. Larangan mencela saudara kita. Allah tidak berfirman wala talmizu ghairakum, tapi jangan kamu celah diri kamu. Nah, ada orang yang mencela dirinya sendiri. Ini pelajaran. Kalau kamu suka mencela saudara kamu, nanti pada satu saat celaan yang pernah disampaikan kepada saudara kamu itu akan kamu rasakan. Ada orang nanti yang datang, dasaran kamu jelek, kamu ini, kamu apa salah saya? Dia harus renungkan. Mungkin dulu saya pernah melakukan itu, sekarang pembalasan Allah disampaikan kepada saya. Wala ta'amazu bil alqab. Yang ketiga, tidak boleh memberikan gelar kepada saudara kita itu dengan sebutan-sebutan yang apabila dia dengar dia marah, dia tersinggung. Apalagi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Manggil dia dengan hai fasik, hai kafir, hai, tidak boleh. Kalau sekedar membedakan dia dengan saudaranya yang satu, dibolehkan. Kita sering memberikan sebutan pada saudara kita apabila namanya sama lagi, ya sama lagi. Si A ini namanya sama, ada 5 orang. Ketika ditanya yang mana, disebutkan ada kebetulan kecil nenek si kecil. Order nomor siapa? Si anak, si gajah. Yang si gajah ini sering pakai lagi kopiannya, topi koboi misalnya. Gajah yang mana? Gajah koboi. Dan gelar-gelar yang lain yang menjadikan dia tidak marah, harus dijaga. Yang keempat, ini yang sulit juga kita penuhi, diulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. Hindari oleh kalian prasangka, karena prasangka itu sebahagiannya adalah dosa. Nah, boleh kita melihat lahiriah seseorang, kita melihat orang serem, jahat besar. Padahal mukanya saja yang serem, hatinya baik, bersih. Nah, boleh. Maka diingatkan oleh Nabi, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul kadhib. Hati-hati, hindari oleh kalian prasangka, karena prasangka itu lebih berbahaya daripada dusta. Maka kita dianjurkan selalu berprasangka yang baik kepada saudara kita. Yang kelima apa? Wala tajassasu. Kalau ingin persaudaraan itu terjaga dengan baik, wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek kesalahan saudara kita, mencari-cari kesaudaraan. Karena manusia tidak ada yang sempurna.
Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dicari kesalahannya, tapi bagaimana bisa mengkorek kelebihannya. Kelebihannya itu yang kita angkat, keistimewaannya itu yang kita sebarkan. Kejelekannya kita tutup. Kenapa? Ketika kita menyebutkan kejelekan saudara kita, itu sama dengan kita menyebutkan kejelekan kita kepada orang lain. Jaga. Maka ketika kita bisa menjaga itu, nanti di akhirat juga begitu. Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang bisa menutupi aib saudaranya di dunia, nanti Allah juga akan tutup aibnya di akhirat. Yang keenam, wala yaghdab ba'dukum ba'dan. Tidak boleh mengunjing saudara kita, mengumpat saudara kita. Riba. Di sini dikatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihu. Maukah kamu memakan daging saudara kamu yang sudah menjadi bangkai, sudah busuk, sudah bau? Mau? Fakarihu. Pasti kalian tidak mau. Maka hindari. Maka gambaran persaudaraan yang diceritakan oleh Nabi, kita semuanya bagaikan jasad yang satu. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'ama sa'irul jasadi bis-sahri. Perumpamaan persaudaraan, cinta kasih sayang di antara orang-orang yang beriman itu bagaikan jasad yang satu. Apabila ada organ tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan panas dan demam. Digambarkan kemudian yashuddu ba'duhu ba'dan, bagaikan semua bangunan yang satu sama lain saling menguatkan, saling menguatkan. Begitulah gambaran persaudaraan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus lakukan itu? Sementara kita berasal dari satu, bapak kita satu, ibu kita satu, Adam dan Siti Hawa. Kenapa kita mau ribut satu sama lain? Kenapa persaudaraan yang sudah terbina kita hancurkan? Ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya Allah ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan wanita, Adam dan Hawa. Allah jadikan kamu bersuku-suku, berbuah-buah. Apalagi Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan. Pulaunya saja berapa? Sering disebutkan 11.000. Yang benar itu 18.110 pulau. Itu penelitian terakhir dari LAPA. Bahasanya berapa? Sukunya berapa? Tradisinya berapa? Nggak ada di dunia ini yang seperti Indonesia. Saya pernah ada muktamar internasional di Pakistan, di Islamabad, dihadiri oleh 67 negara dan semua agama. Agama di dunia diundang semua. Masing-masing menceritakan pengalamannya dalam kerukunan umat beragama. At-ta'ayush, ad-dini, as-silmi, kerukunan kedamaian umat. Begitu kita ceritakan jerit-jerit mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa Indonesia.
Mereka negara kecil saja tidak bisa bersatu, berantem terus. Iya kan? Sekarang kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa Palestina tak bisa merdeka, tak bisa bebas? Kenapa? Karena banyaknya perkumpulan, banyaknya organisasi. Setiap organisasi mau berkuasa semua. Maka antara mereka sendiri tidak bisa bersatu. Didorong untuk bersatu, tak bisa bersatu. Ini jalan sendiri, jalan sendiri. Kita ini bagaimana kita? Padahal negaranya kecil-kecil saja. Iya, kita berapa? 200 sekian juta, 300 juta. Negara-negara Arab berapa? Paling tinggi 3 juta, 9 juta. Tapi kekayaannya luar biasa. Kalau yang 3 juta itu tidak usah bekerja, makan minum yang mewah, 200 tahun itu tak habis kira-kira uang kekayaan. 200 tahun tak habis kekayaannya. Pertama diambil, pertama banyak keluar tinggalnya. Iya kan? Iya. Nah, itulah perlunya persaudaraan. Supaya kita bersatu. Kalau terjadi perbedaan, sesuatu yang wajar. Ayatnya sama, beda dalam menafsirkan, beda. Apalagi sudah bicara fikih. Fikih itu pemahaman. Iya kan? Rujukannya Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu huruf Al-Quran saja kita bisa berbeda. Satu huruf saja. Huruf apa? Huruf ba. Huruf ba. Baca ayat 6 surah Al-Ma'idah. Wamsahu biru'usikum. Ketika kita berwudu, kita menghapus kepala itu semua atau sebagian saja? Kalau semua berarti ba itu zaidah, tambahan. Maka tafsiran ayat itu berbunyi wamsahu ru'usakum, hapus kepala kamu. Kalau kepala semua, itulah mazhab Hanafi. Kalau mereka berwudu semua. Mazhab Syafi'i katakan ba di situ bukan dia ba zaidah, tapi ba litab'id, menunjuk sebahagian. Kalau sebahagian kita wudu mau di sini, mau di belakang silakan. Sebahagian kepala. Mau satu lembar rambut saja sudah menunjukkan sebagian. Gara-gara huruf ba. Itu baru dua. Ba juga bisa menjadi huruf sumpah. Ba juga bisa sababiyah. Ba juga dan seterusnya. Maka ketika pria Pris, kan ada pria Pris, pernah ceritanya pria Pris, waktu itu sudah rapi, ingin pergi ke rumah calon mertua. Pergi dari rumah sudah rapi, sudah dekat rumah itu, menjelang waktu asar. Kalau saya ke sana nanti tidak bisa sholat. Kalau saya sholat niatnya lihat diri mertua, bukan lillahi ta'ala. Mau sholat dulu, wudunya tak ada. Kalau dia berwudu, tak pernah belajar fikih, wudunya seperti mazhab Hanafi, acak semua rambutnya. Cari di kantongnya, duit pun tak ada, mau beli sisir tak ada.
tadi minat OKI, tapi karena dia belajar fikih, Pak itu tadi tidak perlu dirusak rambutnya, dia dari sedikit saja sudah sah, gara-gara Pak. Ya, uang juga begitu. Uang itu dan itu bisa kita tulis D-nya kecil, bisa kita tulis D-nya besar. Kalau D-nya kecil di tengah-tengah kalimat, kalau D-nya besar berarti dia paragraf baru. Gara-gara apa? Wow itu bisa lil amr, lil istighnaq, wow dia bisa wow qasam sumpah, wow dia bisa wow ma'iyah, wow dia bisa banyak. Hingga disertasi banyak yang menulis al-waw fil Qur'anil Karim. Waw dalam Al-Quran, al-ba'u fil Qur'anil Karim, ba' dalam Al-Quran. Dapat gelar doktor apa ya? Doktor waw, doktor ba'. Ya, artinya dia kuasai di bidangnya. Iya kan? Di bidangnya. Maka persaudaraan itu menjadi penting untuk apa? Untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi kepada saudara kita, dia mendapatkan kenikmatan, senang dia, kita juga ikut senang. Kalau dia mendapatkan musibah, sedih dia, kita pun merasa sedih. Kenapa? Karena dia adalah bahagia dari kita. Bukan sebaliknya. Ketika saudara kita mendapatkan kebahagiaan, kita iri. Nanti, ketika mendapatkan musibah, tutup mata kita. Ya, malah kita katakan syukurlah kamu, matilah kamu. Nggak boleh. Karena dia adalah saya adalah dia. Maka persaudaraan itu akan menciptakan kerukunan di dalam kehidupan. Kalau kita sudah rukun, aman, kita juga bisa menikmati kehidupan ini dengan tenang. Coba kalau kita tidak bersaudara, berantem dulu, tak tenang kita. Keluar rumah juga takut. Iya, karena takut dan tidak ada apa-apa, karena kerukunan tidak terjaga, maka persaudaraan kita tadi terancam ya. Maka Nabi ajarkan itu untuk apa? Supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka salah satu sifatnya itu, kalau kita angkat apa makna daripada ukhuwah itu? Ukhuwah itu adalah saling memberikan perhatian. Siapa yang merasa ada ikatan keluarga karena sekandung, sebapak, seibu, sepersusuan, mereka adalah satu. Mereka harus saling memberikan perhatian. Oh, kita di sini perusahaan, kita satu perusahaan, kita semuanya bersaudara, saling memperhatikan. Oh, ada ikatan apa lagi? Ikatan Dokter Indonesia ini berarti yang ada di situ, mereka semuanya adalah bersaudara dengan profesinya. Termasuk saya sendiri, Qori Hafiz. Saya punya ikatan juga, ikatan persaudaraan Qori-Qorian, Hafiz-Hafizat seluruh Indonesia. Ikatan persaudaraan, dua-duanya. Sudah ikatan, sudah tak persaudaraan lagi sebetulnya. Kenapa? Kita saling memberikan perhatian. Kalau ada saudara kita yang perlu bantuan, maka kita bantu. Oh, saudara kita itu sudah mendahului kita, jangan lupa kita kirim doa untuk dia. Oh, itu guru saya, dia sudah mendahului saya,
dia adalah saudara saya yang sudah memberikan kontribusinya kepada saya dalam bidang pendidikan. Jangan lupa kita kirimkan doa, kirimkan Fatihah. Tidak perlu kita ributkan sampai atau tidak perlu kita ributkan. Iya kan? Ada sementara saudara kita kirim Fatihah, lah sudah meninggal, berarti ngapain didoain lagi? Iya kan? Nah, perlu biarkan perbedaan itu menjadi warna, menjadi kekayaan yang harus kita jaga. Kalau Allah kehendaki kita satu, walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki kita itu satu. Tapi wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimah. Kenyataannya tetap berbeda. Dari mazhab fikih tidak sama. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali, ada Zahiri, ada lagi Syiah. Syiahnya ada berapa Syiah? Syiah itu ada 28 kelompok. Yang besar-besar Syiah ada Ja'fariyah, Imamiyah, Zaidiyah, Ithna Asyariyah. Kita belajar fikihnya masih 4 itu. 4 mazhab kita masih belajar fikihnya di universitas, di UI. Masih 4 mazhab itu. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Orang sudah belajar 8 mazhab. Di Al-Azhar itu sudah 8 mazhab. Kita masih muter-muter 4 mazhab. Itu juga tidak selesai-selesai. Iya kan? Kita kadang-kadang ketinggalan terus, malu. Kita masih berbicara yang ini, orang sudah paham. Kita masih baca buku yang ini, orang sudah baca bukunya yang lain yang lebih besar lagi, yang membuka pikiran kita. Maka Islam ini agama yang kaya, kaya dengan persatuannya, kerukunannya, keilmuannya, ya. Kalau ada perbedaan wajar. Kenapa? Mazhabnya beda, kedalaman ilmunya juga beda, metode yang digunakan untuk memahami juga beda. Kalau dia tidak sama, itu sangat-sangat wajar. Kalau sama, itu justru kita mengucapkan alhamdulillah. Iya kan? Perbedaan-perbedaan. Sholat saja dari awal sampai akhir terjadi perbedaan dalam agama. Iya kan? Iya. Berapa rukunnya? Tidak sama. Ada yang hitung 14, ada yang menghitung 17, ada yang memasukkan tumakninah sebagai rukun, ada yang tidak memasukkannya sebagai rukun. Sehingga ketika dia sholat enak aja garuk-garuknya, kopiahnya itu, sorbannya dia main. Kenapa? Tumakninah bukan rukun kami. Iya kan? Dari takbiratul ihram saja sudah tidak salah. Dulu itu takbir itu apa? Allahu Akbar. Tapi mazhab Hanafi dulu, Imam Ahmad mengatakan takbir itu tidak harus Allahu Akbar. Kenapa? Allah itu kan punya 99 nama. Kenapa harus akbarnya, kabirnya yang diangkat? Yang lainnya mana? Azim, Allahul A'zam, Jalil, Allahul Ajal, Allah baik. Kenapa alasannya? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Sebut nama baru sholat. Yang lain katakan, ya Allah, Nabi ajarkan begitu. Walaupun ada riwayat yang lain. Iya kan? Iya. Allahu Akbar.
Harus dengan bahasa Arab, tak boleh berbahasa Indonesia. Karena dengan bahasa Indonesia, berapa banyak bahasa kita. Orang Jawa kata Allah yang Maha Gede. Apalagi Allah, apalagi malaikat yang ngaturnya bingung, ya mana ini? Iya kan? Ketika diangkat takbiratul ihram, rukun sepakat. Tangan diangkat sunnah. Sampai di mana tangan ini diangkat? Tidak sama. Iya kan? Tidak sama. Mazhab Hanafi di sini, mazhab Syafi'i di sini. Apa alasannya? Masing-masing ada alasan. Ya, ra'aitu Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli fayarfa'u yadayhi ila syahmati uzunaihi. Allah, pegangnya. Allah. Itulah mazhab Hanafi. Jadi kalau bapak-bapak yang belum pernah haji, lihat nanti. Itulah kekayaan kita. Yang satunya, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli juga. Aku lihat Rasulullah sholat juga. Fayarfa'u yadayhi hadwa mankibahi. Sampai di sini. Rasulullah lakukan semua. Kenapa begitu begini? Rasulullah memberikan kemudahan kepada umatnya. Tinggal milih yang mana. Lalu kita mau begini, ahlan wa sahlan kata orang Arab. Mau begini, silahkan. Sudah itu mau dudukkan di mana ini setelah Allah Akbar? Tidak sama lagi. Mazhab Syafi'i kata kau posodri. Mazhab Hanafi tahta surati di bawah pusat. Seperti kita marhabanan itu. Yang penting sholat ditegakkan. Bukan meributkan masalah sholat yang akan didirikan. Seperti kita di bulan Ramadan, mau berapa rakaat sholat tarawih? Silakan. Mau 8, ahlan wa sahlan. Mau 20, ahlan wa sahlan. Tapi yang 36 tak pernah disebut-sebut. Mazhab Maliki. Kenapa? Imam Malik di Madinah, orang di Mekah ada Ka'bah. 6 rakaat per rakaat, tawaf. Lalu sholat lagi. Karena tidak ada Ka'bah, kata Imam Malik, ganti 4 kali itu dengan 4 rakaat. Maka 4 kali 4, 16. Jadilah dia 36 rakaat. Kenapa tak pernah diucapkan? Memang 20 saja kebanyakan. 20 saja sudah kebanyakan. Iya. Mau 20 silakan, mau 4 silakan. Tak sholat juga tak apa-apa. Ya hukumnya suruh. Tapi Ramadan tahun depan belum tentu kita lagi. Iya. Kalau di daerah saya dulu Ciputat itu, begitu masuk hari pertama, kedua, cari masjid mana yang paling cepat selesai. Begitu nanti ukur remaja, bagaimana kamu khusus untuk Jambi? 8 rakaat, 1 kali salam 4 rakaat, Isya'nya jam 7.30. Jam 7.45 selesai semuanya. Terus sampai dengar, mudah-mudahan imamnya dipanjangkan Allah umurnya, ya Allah, kita ketemu lagi. Yang satunya, kebetulan masjidnya masjid keluarga. Masjid keluarga ini kan tak bisa orang lain masuk kan. Imamnya sudah tua, ompong lagi. Selesainya jam 9 lebih. Pulang. Dia bilang apa? Kata. Ngangkat tangan ya Allah, cabutlah nyawa imamnya ya Allah, terus depannya ketemu lagi. Apa begitu? Tidak.
Iya kan? Begitu juga tadi ngangkat tangan tadi. Mau di sini, mau di sini, silakan. Kalau ibu-ibu sholatnya sampai di mana ini? Ya kan? Kalau saya tawarkan mazhab Hanafi sampai di sini. Kenapa? Sekali sholat sekaligus cek anting-antingnya masih ada. Kalau ada anting-antingnya terus sholat, kalau enggak jangan sholat terus, cari dulu anting-antingnya sampai ketemu. Sampai terakhir tangan ini, tunjuk ini, at-tahiyatul mubarakat. Ini dia begini atau dari at-tahiyatul mubarakat begini. Itulah mazhab Hanafi. Ada yang gitu. Iya. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Diawasi. Tangan ini digerakkan dalam hadis yang panjang Abi Humaid As-Sa'idi. Tsumma yushiru bi asbu'ihi. Nabi memberi isyarat dengan jari jemarinya. Kenapa digoyangkan? Kenapa diangkat? Mengingatkan bahwa sebentar lagi sholatnya akan berakhir. Maka khusyuknya segera dikembalikan. Maka kita sholat ngadepnya kemana? Kiblat. Matanya kemana? Matanya melihat tempat sujud. Iya kan? Supaya khusyuk. Kalau kita di depan Ka'bah, ibu-ibu mau haji nanti, lihatnya tempat sujud juga. Enggak, lihat Ka'bah aja. Bayar mahal-mahal, lihat batu sama aja di sini. Iya ya? Ka'bah ini Allahu Akbar. Maka kalau kita di luar, ya kita cari pintu mana Ka'bah. Allahu Akbar. Supaya khusyuknya terjaga dan terus terpelihara. Nikmat. Bapak-bapak yang mau haji nanti, nikmat luar biasa. Saya diberikan oleh Allah kenikmatan. Setiap tahun saya pergi haji. Dari tahun 76. Ketika saya masih sekolah di sana, sampai saya pulang, sampai sekarang. Nanti pun pergi haji saya tanam berangkat. Nikmat. Ya, kita melihat Ka'bah itu sendiri luar biasa. Saya yang setiap tahun mungkin 3-4 kali ke sana, begitu lihat Ka'bah pasti nangis. Kenapa? Nggak tahu kita, hati kita yang luar biasa. Sekeras-keras hati manusia, kalau memang berangkat dari keimanannya yang orang yang suci, dia lihat Ka'bah pasti nangis. Dulu saya waktu sekolah dulu banyak ngawal-ngawal dari kita baca pejabat-pejabat yang pergi haji, yang bintang-bintang itu. Bintang-bintang itu insya Allah dia orang tuanya meninggal, tidak nangis dia. Keluarganya meninggal, tidak nangis dia. Tegar. Begitu sampai di depan Ka'bah, nangis dia. Saya bawa, ya. Begitu kita lihat Ka'bah itu kan, terus kita berdoa kan, nangis. Saya tanya sama ibu, bapak anak saya ini. Nah, ibu meninggalnya tak nangis dia. Ini umur dia. Kenapa? Lihat Ka'bah. Selama ini saya sholat hanya menghadap arahnya saja. Sekarang Ka'bah berada di depan mata saya. Bagaimana tadi? Iya kan? Nah, ya. Maka kalau kita pergi haji umroh, jangan kita tinggalkan sholat itu. Sedang mungkin kita sholat di dalam, bisa melihat Ka'bah itu setiap saat kita sholat. Tidak sholat kita duduk saja, menatap Ka'bah sudah dapat pahala yang luar biasa. Iya kan?
Jangan jadi teman-teman kita masuk masjid cuma sekali saja ketika umroh. Setelah umroh di kamar dulu, di pondokannya dulu. Jangan-jangan ayo kita ke masjid sebentar lagi masih lama nih. Tahu-tahu azan, nggak sempat lah jalan-jalan di rumah aja sholat. Tapi kalau diajak dia kita jalan-jalan ke pasar, ke mall, duluan dia. Orang belum turun di bawah rumah pondokan itu dia sudah nunggu. Mau mana Pak? Mau jalan-jalan ke mall. Jangan sampai yang begitu rugi kita. Rugi. Kesempatan kita itu tidak berulang. Berapa lama kita nunggu? Sekian tahun kita nunggu, kita berangkat. Tapi kita tidak manfaatkan waktu selama kita di sana. Perjuangan. Jauh tempat potongannya. Ada bisnis yang kan di Asia ada bisnis, naik bis. Tak ya jalan. Setiap melangkah ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kita menuju masjid kan ada pahalanya. Ada orang supaya banyak pahalanya, masjidnya di situ muter dulu ke sana. Supaya dapat pahala lebih banyak katanya kan. Ya, begitu nilainya. Di samping ibadahnya. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram itu nilainya afdal, lebih utama dari 100.000 kali kita sholat di tempat lain. Satu kali sholat kita di Masjid Nabawi lebih afdal dari 1.000 kali kita sholat di tempat lain. Coba bayangkan berapa hari di Mekah, berapa hari kita hitung saja 5 kali berapa itu? Kali 100.000. Di Madinah kita 8 hari, 9 hari. Ya, kali 1.000. Berapa dapatnya sudah? Tapi bukan berarti pulang nanti tidak sholat lagi. Saya kadang-kadang ngawalkan mulus-mulus ini kadang-kadang agamanya kan tipis ya, bapak-bapak ini, tapi ibu-ibunya Masya Allah. Bapaknya dia telepon pulang haji itu sedang apa? Sedang rapat. Sekarang sudah jam 2.3 nih, sudah sholat dulu. Setengah 3 dia telepon lagi sholat dulu, tinggalkan dulu rakatnya. Jawabnya, kamu repot. Kita kan baru pulang haji. Kita berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah, coba itu. Sekali saya tak sholat dulu. Ya Allah. Kamu teman-teman satu aja yang lain itu. Kadang-kadang kalau bikinnya seperti itu. Ya, itulah kemuliaan yang Allah berikan. Ya, kemuliaan yang Allah berikan. Ya, Ka'bah itu luar biasa. Ka'bah itu luar biasa. Saya dulu ngalami waktu saya mau masuk S2, di Umur Puro itu, saya dengar peserta tesnya banyak yang komplaut semua seperti saya. Pasti pertanyaannya lebih berat, testingnya lebih berat. Saya malam itu tidak tidur, baca buku-buku saya bawa. Saya baca sampai subuh, capek tobat. Begitu besok pagi ujian apa yang kita baca malam itu Allah bukakan, ada semua di dalam soal itu. Enak ada yang lain bingung siapa yang mengisikan, itu ngisi berkat Ka'bah al-Musyabbah, luar biasa. Ya. Maka duduk menatap Ka'bah saja luar biasa. Apalagi kita bisa tawaf, luar biasa. Sambil kita tawaf, kita lihat inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, sebentar kita di sana, kita dapatkan pahala yang luar biasa. Maka saya ucapkan selamat bapak-bapak dan ibu-ibu dapat panggilan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tunggu, bukan tak punya duit, kesempatannya belum berangkat. Ya, ada yang tak punya duit, tapi sudah panggilan, berangkat juga. Ya, berangkat juga. Dulu saya sering dapat undangan dari kerajaan. Ada orang yang dari daerah Jawa Tengah, kalau sudah musim haji, dia mendengar ada orang yang mau berangkat haji, dia nangis terus. Di rumah nangis, dia nangis. Pada satu saat ada tamu, 2 orang gagal, tidak bisa berangkat. Saya ingat dia. Saya terbutkan ada saudaranya terbut, coba itu. Bapak itu mau pergi haji enggak dia? Dia tinggal 2 hari, waktunya tinggal 2 hari, mau enggak dia? Mau enggak? Langsung saya suruh pergi ke Pemalang, bikin paspor. Selesai paspor, suruh anaknya ke sini. Dia juga langsung berangkat. Besok paginya langsung siap-siap berangkat ke sana. Padahal tak punya duit, tidak pernah mendaftar, tapi kalau Allah panggil, berangkat juga. Iya, berangkat. Itulah panggilan. Jadi di luar juga ada yang ngumpulkan duit, berapa tahun ngumpulkan duit. Ada saudara, dia punya saudaranya kaya raya, pergi haji boleh dikatakan setiap tahun. Tapi dia tidak pernah menawarkan saudaranya itu untuk bisa pergi haji. Akhirnya ketika panggilan Allah datang, tabungannya itu bisa dibuat setoran haji berdua, suami istri. Disetorkan oleh paman saya waktu itu mau pergi haji. Saya juga ke paman aja. Begitu mau manasik haji di masjid, ketemu dengan saudaranya tadi. Dicaci maki. Ngapain kamu kesini? Ini orang mau pergi haji ini. Kamu ngapain kesini? Mau pergi haji juga? Duit dari mana? Dia tidak menjawab sedikit. Disuruh ke paman saya. Paman dijelaskan bahwa dia sudah selama 21 tahun. Namun dia jualan keliling, keuntungannya dimasukkan di bawah kasurnya. Begitu dibuka, duit kecil-kecil semua dikumpulkan, ternyata bisa setoran 2 orang, suami istri. Jelaskan itu. Kata paman saya, Allah akan ganti. Begitu pulang haji, biasa jualan dia keliling-keliling, dia bisa beli buku. Allah kasih. Terus buka lagi, cabang lagi. Padahal modalnya dari keuntungan dia jualan keliling itu. Tapi karena keberkahan yang Allah berikan dari ibadah haji itu luar biasa. Maka berapapun uang yang kita keluarkan, yakin itu tidak sia-sia. Allah akan ganti nanti dengan berlipat ganda. Jadi kalau pulang nanti ada yang ngasih duit, ada yang ngasih ini, itulah cara Allah mengganti apa yang sudah kita sampaikan. Kenapa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Itulah Al-Quran. Apa yang kamu infakkan, sesuatu besar kecil, pasti Allah akan ganti. Cepat lambat, dia akan menjadi sesuatu simpanan kita sebagai pengganti kita. Satu lagi tadi, pemberian santunan kepada anak yatim itu luar biasa. Ya, Nabi katakan, anak wa kafilul yatim kahataini fil jannah.
Aku bersama orang yang memberikan perhatian kepada anak yatim ini, begini kata Nabi, begitu dekatnya nanti di surga. Akan bersama dengan anak-anak ya yatim. Ya, karena anak yatim perlu kasih sayang, diberi bantuan luar biasa senang. Diberi bantuan pendidikan, dia bisa pendidikan luar biasa senang. Nanti kalau dia sudah besar nanti, dia akan doakan siapa yang pernah memberikan bantuan kepada aku. Didoakan ya Allah memberikan balas senang kepada ya yatim. Anak-anak yatim ini bagaimanapun dia adalah anak kita juga. Harta kita miliki, perusahaan kita berkembang, kita berikan, Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Maka itu juga bahagia. Kalau tadi pergi haji disebut dengan muktamar dunia internasional yang paling besar, tidak ada muktamar seperti itu. Semua negara ke sana, ya itulah lambang persatuan dan kesatuan, keragaman dan kerukunan. Dari berbagai negara kita saksikan dengan tradisi yang berbeda-beda, tapi bersatu kita semuanya adalah Islam, adalah yang beriman, adalah yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya pakaiannya tidak sama, nanti ketemu orang Afrika pakaiannya ukur-ukur gitu, kita juga bisa masuk di situ. Iya ya, iya. Kulit tidak sama, ya, tapi di hadapan Allah kita sama. Di hadapan Allah kita satu, karena dijaga dengan kerukunan tadi itu, persatuan ya di antara kita tadi itu, menjadikan apa yang dijadikan topik di sini ini adalah ya menjaga persatuan, memupuk dan memperkokoh ya yang namanya kerukunan umat Islam ya yang harus kita buktikan dalam keseharian kita. Maka kita jaga hal-hal yang akan merusak, mengganggu kerukunan itu, dan yang akan merusak persatuan dan kesatuan di antara kita. Maka segala usaha untuk menjaga itu terus kita pelihara dan kita tegakkan. Tadi 6 perkara tadi harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul kita adalah bersaudara, betul-betul kita berada dalam persatuan dan kesatuan, kerukunan ya yang bisa menjamin kelanggengan daripada kehidupan kita. Kalau kita rukun, hidup kita akan aman. Kalau kita bersatu, hidup kita juga akan aman. Kalau kita bersaudara, maka apapun yang kita perlukan nanti karena persaudaraan saling memberikan perhatian, maka kita terus saling memberikan bantuan. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Kalau tak ada pertanyaan, 2 kemungkinan. Dulu dosen saya, kalau selesai kuliah, terus dia tanya, "Ada soal? Ada pertanyaan?" Diam semua mahasiswa. Dia bilang, "Ada soal yang kita minum amplop." Tidak ada pertanyaan, 2 kemungkinan. Imma ayyakuna fahima, ngerti, atau layak manusia atau tidak ngerti sama sekali. Nanti insya Allah yang ngerti semuanya. Amin. Ya Allah. Amin. Ada pertanyaan ibu-ibu? Bapak-bapak? Mungkin yang pergi haji
ditanyakan ke ibu-ibu tuh. Silakan. Tolong dikasih. Silakan Ibu. Silakan. Yang mau pergi haji ya Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Yai, kan kita kalau sholat di sini kan mustaqbil kiblat kan. Kalau misalnya mustaqbil Ka'bah. Terima kasih Pak Ustaz. Yai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menghadap perlu disebut juga mustaqbil itu. Tidak perlu lagi, sudah jelas-jelas di situ. Ya, ada yang namanya musyahadah, ada yang namanya menghadap arah. Kalau yang arah itu yang mustaqbil. Kalau yang sudah di depan itu tidak perlu lagi, orang jelas-jelas sudah dihadapkan, mau disebut juga tidak masalah. Ya kan? Ya, Ka'bah itu luar biasa. Nanti kiswahnya itu nanti mungkin ibu-ibu menyaksikan ya. Kiswah itu nanti diganti tanggal 7 mulai diganti 7, 8 nanti di waktu asar nanti yang lama diangkat dipasangkan yang baru lagi. Kiswah itu 2 kali setahun. Nanti bulan Rajab juga diganti, diangkat, diganti. Nanti aib asar biasanya, ya pakai apa? Pakai alat ya, pakai tangga yang tinggi. Sekarang tidak diturunkan semuanya, tapi di atas diikat. Kenapa? Dulu itu Ka'bah itu kiswahnya sampai ke bawah. Sekarang tidak, ada setengahnya. Kenapa? Karena banyak jemaah haji yang bawa gunting. Ke bawah itu kiswahnya digunting. Ya, nah sejak itu tidak lagi dia sampai di bawah, naik di atas. Bagaimana proses pembuatan kiswah? Nanti jemaah haji dibawa ke tempat kiswah itu di daerah Nuzhah namanya. Ya tulisan. Jadi yang kuning-kuning itu memang emas, benang emas, ya untuk tulisan-tulisan itu. Terus pintu Ka'bah itu juga emas. Itu diganti ketika saya sekolah dulu zamannya Raja Khalid bin Abdul Aziz tahun 76-77. Itu emas semua lapis itu. 220 kilogram emas itu. Ya, emas itu Ka'bah itu. Ya, yang namanya Multazam. Kita nggak bisa megang itu kan, kita di bawah saja. Ya, kuncinya. Nah, kuncinya itu dipegang oleh namanya keluarga Bani Syaibah. Dari dulu turun temurun. Dulu ketika Nabi pembebasan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah itu, Nabi ingin bersama sahabat-sahabatnya sholat di dalam Ka'bah seperti biasanya. Nah, pintu Ka'bah itu kuncinya dipegang oleh Utsman bin Talha. Nabi perintahkan Sayyidina Umar, ya Umar, minta kuncinya sama Utsman bin Talha. Ya waktu di atas di mana gitu? Tidak ada kuncinya. Ya, dikatakan tidak ada. Sayyidina Umar langsung pergi saja. Lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah minta, kata beliau tidak ada. Disuruh Ali, kamu minta sana. Begitu Ali datang, langsung dikasihkan kunci. Ali kan agak galak sedikit kan. Dibuka. Dia belum Islam waktu itu.
Begitu dibukakan, Rasulullah dengan sahabatnya sholat di dalam, sudah selesai, pintunya dikunci lagi, anak kuncinya itu dipegang oleh Sayyidina Ali, masukkan ke dalam kantongnya. Utsman bin Talha terus tanya, mana kuncinya ya Muhammad? Dia belum menyebut ya Rasulullah, ya Muhammad, aku Islam. Kata Nabi, lah tadi di tangan Ali. Kata Ali, memang kuncinya ada padaku. Tapi tadi pelecehan terhadap saudaraku yang bernama Umar, ini musuhnya. Pedang langsung tariknya, ini kita harus selesaikan. Kata Nabi, jangan, Sayyidina Ali, masukkan kembali pedang dalam sarungnya, kasihkan kunci itu. Kenapa? Kunci itu amanah. Maka turunlah ayat 58 dari surah An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli innallaha ni'ma ya'izukum bi innallaha kana sami'an basira. Kasihkan. Begitu dikasihkan, langsung Utsman bin Talha ambil tangan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia menyatakan keislamannya. Kenapa? Karena memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Karena beliau inilah yang menjaga kunci dari sejarah turun-temurun, ya, yang disebut dari keluarga Bani Syaibah. Jadi kalau di Kesrikasai ada pintu namanya pintu Bani Syaibah. Nah, Bani Syaibah ini adalah keturunan secara turun-menurun yang diamanati kunci dari dulu sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kalau ada perintah raja, ya, raja perintahkan ada presiden dari mana datang, bukakan pintu Ka'bah. Yang buka adalah dari keluarga. Orang tua-tuanya tak ada misalnya di luar, ada anak kecil yang bawa, anak kecil diangkat, dia ikutkan. Terus selesai kembalikan lagi. Itulah amanah. Ya, amanah. Jadi kalau ditanya kemana kiswah itu setelah diganti, nanti dipotong-potong. Ada potongan yang besar, ada potongan yang kecil-kecil, kan ada yang ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu nanti dihadiahkan, ya, kepada tokoh-tokoh yang datang, yang haji. Ulama-ulama juga dikasih, ya, para tamu-tamu negara, menteri-menteri, ya, dapat sering dikasih. Saya selama 3 tahun dapat 3 kali. Yang asli itu ada stempel kerajaan, ada stempel kerajaan. Ya, tapi bukan berarti potong-potong nanti disimpan jadikan azimat gitu. Enggak, ada yang begitu itu kan. Ada yang dibuat, ditiru, ya, gitu, tapi beda. Ya, di luar beda. Karena Mesir juga ahli, ya, di dalam kaligrafi seperti itu. Dan kita juga di Jawa Timur juga ada yang bisa meniru itu, ya, tapi beda dari yang aslinya itu, beda. Jangan lupa nanti banyak minum zam-zam, ya, aqua banyak di sana, tapi zam-zam kita minum selama di masjid itu banyak nanti tempat-tempatnya. Nanti kalau kita setiap turun bawalah botol aqua itu, kita isi bawa ke kamar. Jadi di kamar selama di sana kalau bisa minum zam-zam, ya. Jangan di sana minum aqua juga, sama aja di hujan. Iya, ya, kenapa? Karena zam-zam itu sesuai dengan yang kita niatkan. Punya penyakit apa? Insya Allah hilang. Ya, saya menyaksikan banyak ada yang seluruh tangannya dia minum zam-zam ini gini kan.
langsung sehat. Allah kehendaki langsung sehat. Nah, pulang dia sehat. Tadi begini, kayak gini, ya. Dulu kan bisa masuk ke bawah ya. Dulu sebelum kan di bawah, sekarang kan sudah dibilangkan mana sakitnya, niatkan. Ada orang yang pergi ponis dia paru-paru basah. Dokter katakan umurnya paling lama 3 bulan. Pergi haji, setiap hari dia minum gam terus. Pulang dia datangi dokter spesialis itu. Dokter siapa? Handoko. Tolong meronsen saya. Ronsen itu. Kira-kira kok ada? Kenapa? Makan apa kamu? Obat apa kamu? Dia bilang, saya hanya minum ini setiap hari. Zam-zam. Ya ternyata menyembuhkan segala penyakit. Maka ketika minum zam-zam jangan seperti minum apa? Aqua, ada doanya. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya, mau 1 gelas, mau 1 botol, insya Allah tak gemuk dah. Ya, insya Allah tak gemuk. Apalagi sekarang dalam posisi musim panasnya, musim panas sekarang 40-42 derajat. Kalau sudah panas betul, masya Allah, ya bisa-bisa 52 derajat. Kemana berteduh semuanya panas. Mau lari kemana? Jadi kalau yang lepas apanya, sendalnya lupa. Biasa orang kita nalar saja lupa di mana gitu. Ya mau cari jalan, nggak pakai kaos kaki, pakai kaos kaki aja itu. Itu insya Allah ya selama 5 menit saja kakinya sudah berkak semuanya, lembut semua. Kenapa? Karena panasnya ubin itu. Ya, jangan injek yang hitam, injek yang putih. Karena yang putih ada mineral di panas itu. Dan kalau yang hitam diinjek, insya Allah lompat kepanasan. Kita lompat kepanasan. Ada lagi? Ya, silakan. Mungkin Pak Kiai, tapi ini pertanyaannya di luar dari tema nggak apa-apa. Ini soalnya jarang-jarang ketemu Pak Kiai. Jadi saya terus pada suatu pertanyaan yang memang sudah lama dalam pelajaran yang saya terima itu kan yang namanya lain atau modal itu datanya saat tertentu dan memang momen. Di lain hal saya juga mendapat pelajaran itu adalah malam ganjil. Artinya dalam momen tertentu malam ganjil. Pertanyaannya umat Islam ini kan bukan cuma di Indonesia Pak, ada juga di Amerika gitu. Itu kan beda waktunya. Ganjilnya itu versi Islam Indonesia kan atau ya itu Pak Kiai. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjil 10 hari terakhir, bukan ganjil dari awal. Ya, kita disuruh. Sementara waktu kita beda-beda. Di Indonesia ada yang dapat, di Malaysia ada yang dapat, di Saudi juga ada yang dapat. Ya, itulah kekuasaan Allah. Bukan satu saja Lailatul Qadar diturunkan di satu tempat tertentu pada waktu tertentu. Bisa di Indonesia, bisa di mana-mana. Ya, apabila kita dapatkan itu,
nilainya sama dengan kita beribadah 83 tahun lebih. Cirinya apa? Disebutkan ciri-cirinya orang yang Lailatul Qadar itu. Dulu saya tanya enak, ibadahnya memang luar biasa ya, malamnya tidak pernah tidur. Maka di Saudi, di Timur Tengah, malam Ramadan tidak ada kata-kata tidur. Memang tidak bisa tidur gitu, karena lingkungannya begitu. Anak kecil pun dipaksa tidur, dimatikan lampunya, ditutup matanya, juga tidak bakal tidur. Saya 12 tahun saya hidup di sana sama keluarga saya. Anak saya 4. Kenapa? Lingkungan. Ya, jadi tidak ada kata-kata tidur. Nanti habis subuh baru mulai mencari waktu untuk tidur. Tapi kita sehat-sehat saja. Ya, jangan tidurnya juga sampai duhur sampai asar. Alasannya tidurnya orang berpuasa ibadah, itu salah itu. Ya, tidurnya orang berpuasa ibadah itu bagi yang tidak bisa menjaga matanya, telinganya, mulutnya, anggota tubuhnya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi biasanya orang-orang begitu, apa sekali saja dia dapatkan. Bisa saja ada orang yang dapatnya 2 kali, 3 kali. Ya, itu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak 1 kali diturunkan, tapi berkali-kali sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kita bedanya 4 jam dari Arab Saudi. Nah, kita rasakan, yang di sana juga merasakan. Di Mesir 5 jam, di mana lagi? Iran 5 jam. Di Amerika bisa 11 jam, 12 jam perbedaan waktu itu. Ya, kalau kita hitung ini, kita di sini masih hari Selasa, di sana hari Rabu, atau di sana mundur di hari Senin. Di malam kemuliaan, malam kebesaran dan keagungan. Tahukah kamu wa ma adraka Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu. Maka orang yang biasa menerima Lailatul Qadar juga, kalau dia menceritakan juga, itu dalam rangka memotivasi yang belum pernah terima menerima seperti ini. Ya, dan ciri-cirinya sendiri. Cukup ya saya kira. Cukup. Banyak lihat jam sudah. Karena nama saya Akil. Akil itu artinya banyak akal. Orang Arab katakan al-aqil yakfihi isyarat. Orang yang banyak akal itu cukup dengan isyarat saja. Tidak perlu menunggu membawa acaranya sesuai cinta kepada saya, tidak perlu. Ya, saya juga sudah mengerti. Ya, dengan lihat-lihat jam, apalagi di belakang ibu-ibu angkat tangan begini, ngerti saya itu. Ya, bahwa waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, dan mari kita tutup dengan membacakan doa. Sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan ia dalam bagian asal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa zayyinna bil 'afwi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta ahqqu man 'abid wa ahqqu man dzukir
وأجود من أعطى وأكرم من سئل فنسألك اللهم أن تيسر أمورنا تقضي حوائجنا تبلغ آمالنا تصلح مواجرنا ومواطننا وتحفظنا من كل سوء مقبول وتصرف عنا شر المعتدين ولا تجعل شركا علينا فنتبع الهوى. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami semua berkumpul di rumah yang mulia ini meminta kepada-Mu dimudahkan segala urusan kami, dimurahkan rezeki kami, dan juga ditetapkan iman dan Islam kami. Ya Allah, ya Tuhan kami satukanlah kami, kokohkan persaudaraan, persatuan dan kesatuan di antara kami. Tanamkan kepada kami peruntungan yang bisa mengangkat dan memberikan semangat kepada kami untuk terus bekerja untuk kemaslahatan kami, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang pernah berjasa membesarkan kami, memberikan ilmunya kepada kami. Terima amal ibadah mereka, tempatkan mereka di surga, ya Allah. Jauhkan mereka dari neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara saudara-saudara kami yang akan menaikkan ibadah haji, laksanakan rukun Islam yang kelima. Mudahkan segala urusan mereka, sehatkan mereka, dan jadikanlah haji mereka haji yang mabrur, haji yang Kau janjikan tidak ada balasan kecuali surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang haji, insya Allah nanti ketemu kita di sana. Ya, saya tinggalnya di Hotel Zamzam di depan Masjidil Haram. Terakhir saya di situ, insya Allah ya sampai dengan pelaksanaan ibadah haji kita tetap dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.